Kenapa? Oh, putihnya lecet pas nyusuin. Ya elah, itu mah wajar. Gak usah nangis-nangis. Aku juga dulu ya sampai 7 bulan tiap hari lecet berdarah. Gak apa-apa, apalagi nih ya. Ini kan bayinya belum ada giginya ya, nanti liatin kalau udah ada gigi. Rasanya tuh gitu. Gak apa-apa, lidah bayi nih ya. Ini kan belum ada gigi, tapi lidah bayi mah tajem. Kalau nyusuin mah memang pasti sakit ya, gak apa-apa. Dah pahalanya juga gede. Tenang aja, gak usah nangis. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini kita akan bahas tentang nyeri puting saat menyusui atau puting lecet yang itu menjadi masalah yang bikin teman-teman berhenti menyusui. Jadi berdasarkan penelitian nih teman-teman yang dilakukan di Melbourne, Australia, bahwa 80% ibu itu berhenti menyusui karena putingnya lecet. Jadi ini adalah alasan kedua berhenti menyusui, karena alasannya tuh putingnya lecet. Yang pertama adalah ngerasa produksi ASI-nya kurang. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih yang tentang produksi ASI kurang, benar nggak sih kalau bayi nangis itu tandanya ASI kurang? Aku udah pernah bikin videonya di sini, teman-teman boleh tonton, atau di sini yang part 2-nya. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang nyeri saat menyusui. Apakah itu normal? Nah, taunya teman-teman, nyeri saat menyusui itu adalah tidak normal. Sebetulnya ketidaknyamanan atau rasa nggak nyaman saat awal-awal minggu lahiran itu adalah hal yang benar-benar normal. Kenapa? Karena kan kita pun masih adaptasi ya gitu. Tapi jika ini akan menjadi nyeri yang hebat, terus berlangsungnya agak lama, bisa sampai lebih dari berminggu-minggu setelah lahiran, itu teman-teman perlu pikirkan masalah lain. Nah, di sini kita akan bahas nih, apa aja sih yang bikin penyebab nyeri saat menyusui itu? Bener gak sih puting itu nyeri memang wajar? Nyusuin itu sakit dan berdarah-darah wajar? Enggak lah. Terus bener nggak sih kalau misalnya lidah bayi itu tajam? Sebentar, ini lidah apa pisau kok tajam? Jadi sebenarnya teman-teman harus luruskan lagi, kembalikan lagi mindsetnya bahwa menyusui itu tidak sakit. Jadi kalau menyusui itu sampai sakit, sampai berdarah-darah, sampai lecet, nah itu harus ada yang diperbaiki teman-teman. Nah, saat ini kita akan bahas ya, apa aja sih penyebab tersering nyeri saat menyusui. Jadi masalah nyeri puting tuh disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama tuh karena rangsang lokal teman-teman. Jadi bisa ada masalah nih di bagian atau jaringan payudaranya. Terus juga bisa terjadi karena yang kedua adalah pengaruh eksternal. Jadi penggunaan krim, misalnya teman-teman pakai krim yang taunya nggak cocok gitu. Pompa payudara yang nggak cocok, corongnya mungkin atau alat pompanya. Nah, itu juga bisa nih teman-teman. Atau misalnya faktor ibu dan faktor bayi. Faktor ibunya apa? Faktor ibunya misalnya bentuk putingnya, atau karena kan bentuk puting itu macam-macam ya teman-teman. Nanti mungkin saya akan coba bikin videonya tentang berbagai macam bentuk putingnya dan bagaimana sih solusi untuk menyusuinya. Nah, terus juga fleksibilitas puting. Jadi ada yang memang putingnya tuh agak lebih fleksibel gitu saat menyusui. Nah, terus faktor bayinya nih bisa karena adanya tongue tie atau lip tie ya. Jadi ada tali lidah dan tali bibir gitu. Jadi ada kayak jaringan gitulah gitu di bagian bibir dan dekat lidahnya yang nanti itu biasanya mengganggu proses menyusui. Terus yang ketiga adalah modulasi sistem saraf pusat. Jadi biasanya ini terjadi jika ibunya kelelahan atau ibunya kecapean, cemas, nggak dapat dukungan. Jadi untuk bapak-bapak, keluarga semua, temannya, untuk yang kalau ada ibu
ibu menyusui tolong didukung ya. Nah, sekarang kalau udah lecet terus mesti diapain nih, Dok? Nah, ini jadi pertanyaan hampir sejuta umat gitu yang baru menyusui dan juga punya masalah puting lecet ini. Terus mesti diapain nih kalau misalnya putingnya lecet? Udah terlanjur, Dok, gitu loh. Nah, tenang. Saya coba kasih solusinya ya. Jadi sebenarnya yang pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengetahui penyebabnya, teman-teman. Jadi apakah itu penyebabnya tadi? Ada masalah nggak sih di jaringan payudaranya ibu? Atau mungkin karena cuman posisi dan pelekatannya aja nih. Kalau posisi dan pelekatannya berarti pelekatan dan posisinya nanti diperbaiki. Nah, ada juga mungkin karena faktor kecemasan ibu, berarti ibunya mesti didukung. Tapi selain itu ya kita juga mesti obatin dong lecetnya. Lah udah lecet gimana sih kalau misalnya nggak diobatin, kan itu ibaratnya luka ya teman-teman. Kita kalau luka aja kita pegang nih bagian kulit terus kan sakit ya. Nah apalagi kalau misalnya udah lecet di bagian puting terus si bayinya ngisep di bagian itu ya kan sakit juga. Nah ini nih yang harus kita sama-sama perbaiki dan obati gitu. Biar penyembuhan lukanya cepat, teman-teman juga harus menjaga kebersihan dan kelembapan putingnya nih teman-teman. Jadi kalau bisa ya tetap mandi, tetap ganti baju, ganti BH-nya sering. Jadi jangan sampai area di payudara itu menjadi lembab. Kalau misalnya penyebab masalah nyeri bagian putingnya itu mungkin karena infeksi jamur atau infeksi bakteri, nah mungkin teman-teman perlu nih penanganan atau obat yang dikasih dokter terkait infeksi jamur atau bakteri. Tapi karena obatnya tidak bisa dibeli bebas, saya tidak bisa men-spill atau memberitahunya di sini. Jadi teman-teman boleh nanti konsultasi. Nah, yang ketiga nih, misal udah lecet banget terus parah nih kan, kadang suka ada yang sampai berdarah-darah, itu mesti apa sih? Teman-teman bisa nih, kalau masih belum bisa beli obatnya dulu, teman-teman bisa coba perah asinya. Terus pas bagian yang udah agak terakhir tuh yang lebih banyak lemaknya, yang lebih kental asinya itu kan, jadi asi itu ada dua ya, ada yang lebih cair sama yang lebih kental saat sekali proses menyusui. Nah kalau udah agak-agak lama nih, udah 15 menitan lebih menyusui bayinya, nah coba sudah selesai menyusui, coba dipencet sedikit tuh asinya dikeluarin, biar abis itu nanti keluar yang lebih kentalnya yang mengandung banyak lemak, ditempelin ke bagian putingnya, jadi diolesin, ditempelin, diolesin. Jadi ini saya coba ambil payudaranya ceritanya, jadi dioles-olesin aja gitu. Jadi teman-teman peras sedikit terus teman-teman olesin di sekitarnya gitu. Terus teman-teman juga boleh melakukan kompres, atau misalnya ada lanolin atau salep nih yang mengandung lanolin juga bisa dipakai. Jadi ada salep yang namanya salep all purpose nipple ointment. Jadi dia ini isinya obat anti radang, obat jamur juga gitu. Jadi nanti ini biasanya diresepkan. Jadi ada kombinasi resepnya yang nanti akan bisa teman-teman pakai. Jadi teman-teman, ternyata berdasarkan penelitian sistematis yang dilaporkan terbaru nih, bahwa sebetulnya kalau nyeri saat menyusui atau nyeri puting ini biasanya pada ibu-ibu baru ya, pada awal-awal lahiran itu ternyata tidak ada perbedaan nih saat yang hanya dioleskan ASI saja atau yang dengan dioleskan salep. Tapi kan kalau misal teman-teman merasa oh kalau ASI aja belum maksimal nih dok, masih belum bagus gitu, lukanya masih belum sembuh, teman-teman boleh pakai salep tadi ya, salep lanolin atau tadi yang salep apno yang bisa diminta resepnya sama dokter atau konselor laktasinya atau mungkin dokter spesialis anaknya. Terus untuk selanjutnya gimana? Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama adalah posisi dan pelekatan harus benar. Nah, nanti saya coba bikin ya video terpisah tentang posisi dan pelekatan biar pas nih menyusuinya. Biar nggak ada nyeri-nyeri puting dan puting-puting lecet terus yang disalahin bayinya katanya lidahnya tajam. Nah, jadi nanti coba tonton juga ya video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman pakai breast pump atau misalnya alat pompa, perhatikan juga apakah
alat pompanya itu memang udah cocok corongnya. Saya juga udah bikin nih videonya tentang si alat pompa. Terus juga alat pompanya tuh kan ada, kalau misalnya teman-teman pakai yang elektrik mungkin ya, yang kekuatannya itu gimana, apa mungkin ternyata terlalu kuat sehingga nanti bikin payudaranya tuh jadi meradang gitu. Kalau misalnya masalah bayinya ada tangtai, ada lip tie, teman-teman juga pastikan datang ke konselor laktasi atau ke spesialis anak. Nanti akan dilihat nih, akan dievaluasi lagi apakah perlu tindakan atau tidak. Jadi nggak semua tali lidah atau tali bibir itu akan dipotong, teman-teman. Jadi nggak perlu cemas ya. Atau biasanya sebenarnya puting lecet ini karena gesekan nih, biasanya gesekan misalnya payudaranya tergesek sama BH, jadi BH-nya mungkin terlalu ketat gitu kan. Soalnya kan kadang ada perubahan juga ya ukuran dari hamil sampai proses menyusui, jadi payudaranya itu ada perubahan ukuran. Nah itu teman-teman perlu perhatikan juga nih, mungkin perlu ganti BH baru gitu. Terus juga untuk durasi sama frekuensi nyusuinnya gitu, teman-teman juga perlu merhatiin nih. Atau misalnya memerah, jangan terlalu sering juga gitu, takutnya nanti kan dia juga butuh istirahat ya si bagian payudara ini gitu. Nah terus kalau misalnya udah telanjur nyeri, udah sakit-sakit banget, udah nangis terus bawaannya, gimana? Perlu nggak sih minum obat? Dok kan tadi dikasihnya salep ya katanya. Perlu nggak sih minum obat? Nah, kalau teman-teman ngerasa sudah tidak sanggup lagi, boleh teman-teman minum obat analgesik. Analgesik tuh anti nyeri gitu. Jadi gampangnya tuh kayak paracetamol aja itu sebenarnya udah bisa ya teman-teman gitu, untuk ibu menyusui gitu, untuk meredakan nyerinya. Tapi teman-teman juga sambil dievaluasi lagi nih, boleh datang ke konselor laktasi atau ke dokter gitu, untuk dilihat lagi apakah ada masalah apa tidak. Terus teman-teman juga untuk meredakan nyerinya bisa dikompres hangat sebelum menyusui, biar aliran si milk ejection refleksnya itu akan lebih banyak keluar, dan dikompres dingin setelah menyusui, jangan kebalik. Terus teman-teman juga kalau bisa tidur yang cukup, istirahat, karena tadi ya puting lecet itu penyebabnya salah satunya adalah modulasi sistem saraf pusat, yang salah satunya adalah ibunya kelelahan. Jadi teman-teman juga boleh untuk istirahat yang cukup, bukan boleh, wajib. Jadi teman-teman kalau ngerasa masih nyeri juga gitu, teman-teman mungkin bisa posisinya nggak posisi yang biasa yang gendong begini, tapi dengan posisi laid back gitu. Jadi laid back itu sebentar saya contohkan. Tara, ini rubra. Nih, jadi ini sih rubra. Kalau belum kenal, ini kenalan dulu, namanya rubra. Jadi kalau posisi menyusui itu, kalau laid back itu teman-teman bukan biasa kan gini ya, ini payudaranya serut, terus teman-teman begini kan, begini ya kan, gini. Nah kalau laid back itu teman-teman nanti posisinya begini, agak setengah tiduran, terus teman-teman posisinya si bayinya begini, posisinya ke belakang gitu. Sudah sih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sarankan. Yang pasti yang pertama kali biasanya yang kami sarankan ke teman-teman semua adalah coba tolong dicek posisi dan perlekatannya, apakah ada masalah apa enggak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman datang ke konselor laktasi, nanti akan diperbaiki nih posisi menyusuinya, perlekatannya bagaimana, apa ada masalah atau tidak. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Dadah!